하는 성격이 아니라서. 뭘 알아서 해? 제가 좀 알아서 하겠습니다. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Made in Korea. Yang makin seru tentunya bagaimana kelanjutannya. Ini dia, by Mimin. Ternyata rencana untuk menghilangkan nyawa Pak Hwang itu ada hubungannya dengan Chon Suk Jung. Karena kan sekarang dialah yang menyuruh Baek Ki-tae untuk melakukan hal tersebut. Sementara itu Jang Gun-yong emosi jiwa banget karena bukti yang harusnya dia bisa punya itu sekarang udah nggak ada sama sekali. Lalu tiba-tiba datanglah pihak Su di sana pura-pura nggak tahu. Jadi dia bertanya apa sebenarnya yang terjadi di tempat tersebut. Tapi Gunyong kan nggak bodoh. Jadi dia langsung melakukan penangkapan kepada pihak Su dan langsung dibawa ke tempat yang berwajib. Dan informasi tentang penangkapan pihak Su disampaikan kepada Baek Ki-tae melalui anggotanya dia. Terus kita bilang nanti dia bakal mengurus hal tersebut. Setelah itu dia menelpon adiknya dia dan bertanya di manakah si Tae-il, dan adiknya bilang dia nggak tahu di mana Tae-il. Pada sebenarnya dia sekarang lagi bersama si Tae-il karena Baek Ki-tae berpesan bahwa dia pengen bertemu secara langsung dengan Tae-il. 걱정돼서 그래. Terus kan Pyo Hak-su langsung diinterogasi sama Gun-yong, di mana dia bertanya rencana apa yang dia buat bersama dengan Ki-tae untuk menghilangkan nyawa Pak Hwang karena dia tahu semuanya. Namun dikatakan sama Pyo Hak-su bahwa dia nggak tahu apa-apa dan dia juga nggak mungkin melakukan hal itu kepada Pak Hwang, bosnya dia sendiri. Lalu Gun-yong memberikan bukti-bukti foto-foto yang sudah dia ambil yang ada si Choi Yuji-nya di sana kan. Tapi tetap aja si Hak-su itu nggak mau mengaku dan juga lebih memilih diam dan mengatakan bahwa itu semua nggak ada hubungannya dengan Baek Ki-tae maupun Choi Yuji. 그리고 황국장 안면 Terus Gun-yong dipanggil sama bosnya dia dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi kok dia melakukan penangkapan kepada anggota KCIA. Lalu dijelaskanlah sama Gun-yong bahwa anggota KCIA itu termasuk Ki-tae dan juga Pyo Hak-su terindikasi telah melakukan penyelundupan narkoboy. Sementara itu Baek Ki-tae pergi menemuin Pak Chon di mana dia memberikan seluruh uang-uang yang disimpan selama ini sama Pak Hwang dan dia juga memberikan buku catatan milik dari Bae Gum-ji. Nah cuma nggak tahu si Gum-ji ini sebenarnya nasibnya kayak mana, apakah dia benar-benar kehilangan nyawanya ataupun tidak. Terus Ki-tae menawarkan nih bisnis dengan Pak Chon di mana dia bilang uang yang diberikannya tadi diputarbalikkan lagi sama dia untuk berbisnis narkoba dan dia berjanji bakal melipat gandakannya dalam waktu yang sangat cepat. Awalnya Pak Chon itu nggak mau percaya sama Ki-tae, tapi Ki-tae meyakinkan Pak Chon dengan cara berlutut dan juga memohon bahwa dia berjanji bakal melakukannya dengan baik. Kita balik lagi ke tempatnya Gun-yong dan juga Pyo Hak-su. Gun-yong balik lagi kan ke sana dan dia masih mencoba nih untuk membuka mulutnya si Pyo Hak-su tapi dia nggak mau tetep kan. Dan setelah itu tiba-tiba aja orang-orangnya si Gun-yong bilang bahwa Pyo Hak-su itu harus dibebaskan kata bos mereka. Nah nggak terimalah Gun-yong kan dan dia langsung pergi ke tempat bosnya dia dan langsung marah-marah karena nggak terima dengan hal tersebut. Karena dia udah capek mengumpulkan bukti-bukti, kok tiba-tiba dia dibebaskan gitu aja tanpa ada alasan yang jelas gitu. Dan dia pun tidak terima dan langsung marah-marah sama bosnya dia. 힘든 거 아시지 않습니까? 십니까 예? 아까 들었잖아요. Oh ya, setelah meeting tentang kepresidenan, Na Yong Chol dan juga Chon Suk Jung mereka berdua berdebat karena memang dari awal mereka berdua ini tidak pernah saling cocok. Ditambah lagi Na Yong Chol tahu bahwa Pak Chon lah otak dibalik penghilangan nyawa terhadap Gum-ji. Makanya Pak Na bilang sama Chon bahwa untuk berhati-hati karena bisa jadi nanti semuanya bakal berbalik kepada Chon. Tapi dia malah mengancam balik Pak Na. 뭐라 그래? 국가 기밀이라고. Oh ya, setelah dibebaskan, Pyo Hak-su pergi menemuin Baek Ki-tae dan dia bilang bahwa dia nggak ada ngasih tahu sama sekali kepada Jang Gun-yong tentang rencana mereka karena kan mereka udah sepakat untuk saling membantu. Dan setelah itu Baek Ki-tae rencananya bakal pergi menemuin Dail yang sekarang lagi ada bersama adiknya dia. Dimana Ki-tae kan nggak tahu kalau misalkan mereka berdua ini malah berpacaran dan juga mesra-mesraan pada hari itu. Kebetulan itu udah larut malam banget dan nggak lama setelah itu Ki-tae datang dan itu membuat adiknya Si Soyoung dan juga Dail tuh kaget banget.
Lalu mereka berdua mengklarifikasi bahwa nggak ada terjadi sesuatu sama mereka berdua ataupun nggak ada hubungan khusus. Mereka sedang mengerjakan pembukuan aja. Setelah itu, Soyoung disuruh pulang sama Ki-tae karena dia mau ngomong empat mata dengan Dae-il. Karena kan Ki-tae tahu kalau misalkan Dae-il itu bekerja sama dengan Gun-young. Makanya setelah itu Ki-tae langsung mengancam Dae-il dan memberitahukan kalau misalkan dia nggak mau jujur kepada Ki-tae setelah bekerja sama dengan Gun-young, maka nantinya hidupnya si Dae-il ini bakal dihilangkan sama Ki-tae, sama seperti Pak Hwang dan juga yang lainnya. Makanya setelah itu Dae-il pergi menemuin Gun-young dan bilang dia udahan aja. Tapi Gun-young ini nggak mau, dia bilang tolonglah sekali ini aja. Terus kata Dae-il, ya udah sekali ini aja, habis ini aku nggak mau lagi. Intinya kau harus berjanji juga harus melindungi aku. Oke, kata si Gun-young. Dan akhirnya dikasih tahu lah kan sama Dae-il pada malam kapan transaksi Ki-tae itu bakal dilaksanakan. Makanya si Gun-young kasih tahu sama anggota-anggotanya dan mereka malamnya langsung berangkat tuh ke sana kan kata Dae-il sekitar jam 11 malam. Nah, bertemulah mereka dengan kapal yang mereka anggap itu tuh adalah tempat transaksi Ki-tae. Kemudian mereka sampai ke kapal itu tapi ternyata mereka malah mengalami penyerangan. Namun kelompoknya Gun-young di luar itu bisa memenangkan pertandingan itu, terutama juga di bagian dalam. Jadi mereka itu udah berhasil mengalahkan orang-orang yang ada di kapal tersebut. Lalu mereka mengecek barang-barang yang mereka bawa. Ternyata nggak ada satupun narkoboy yang mereka temukan. Lalu mereka bertanyalah kepada orang-orang itu apakah mereka mengenal baik Ki-tae dan juga baik Soyoung. Terus mereka bilang kami nggak kenal sama mereka. Kalau misalkan kalian nggak percaya, ya udah intinya kami nggak kenal dengan dua orang tersebut. Karena ternyata semua itu emang rencananya Ki-tae dan juga Dae-il, karena Dae-il ya mau kerjasama lah dengan Ki-tae karena kan dia takut dong sama Ki-tae. Gara-gara itu Gun-young emosi banget dan dia bakal mencari tahu di mana keberadaan si Ki-tae. Tapi masalahnya setelah itu mereka didatengin sama tim audit dan mereka itu dituduh sudah melakukan penyitaan narkoba dan bakal menjualnya balik. Nah, gara-gara itu Gun-young nggak terima dan juga marah-marah sama bosnya dia lagi. Dia teriak-teriak kayak gitu. Terus dijelasin lah sama atasannya Gun-young, katanya kamu itu bakal sulit ngelawan si Ki-tae karena Ki-tae itu backingannya Chon Suk-jung, orang yang berpengaruh banget terutama di kepresidenan. Dan kalau misalkan kamu ngelawan dia intinya minimal kau harus punya backingan juga. Tapi Gun-young nggak mau dengar apa yang kata bosnya. 딴짓한다 오해는 마시고. Setelah itu bosnya Ki-tae pergi menemuin Pak Na-young Chol dan dia ceritakanlah semuanya bagaimana Chon Suk-jung sudah mengganggu mereka. Dan dia sampaikan juga bahwa Pak Chon itu ikut bekerja sama dengan Ki-tae dalam penjualan narkoboy. Sementara itu di Osaka, Jepang, di tempatnya Ikeda Yuji, dia mengatakan kepada ayahnya karena kan sekarang pabrik mereka itu di Jepang udah banyak yang tutup dan juga mengalami rugi besar. Lalu dia menyarankan untuk membuka pabrik di Korea. Cuma masalahnya ada salah satu di antara mereka itu yang nggak setuju dan akhirnya mereka berdua malah berdebat dan juga rekannya itu marah banget sama Yuji. Tapi untuk saat ini ayahnya lebih percaya sama Yuji dan dia bilang semoga keputusan Yuji ini bukan keputusan yang salah dan juga bukan keputusan yang bakal membuat dia menjadi orang yang bodoh. Setelah itu dia bertemu dengan Pak Chon di mana mereka berdua ternyata itu tidak terlalu percaya sama Ki-tae. Ditambah lagi Yuji bilang sama Suk-jung bahwa dia mengetahui kelemahan tertingginya Ki-tae adalah adik lelakinya sendiri, yaitu baik Ki-hyun yang sekarang berada di militer. By the way, Ki-hyun ini sudah memiliki jabatan lah di situ, walaupun sebenarnya dia pejabatannya belum terlalu tinggi. Kalau nggak salah itu komandan, dimana pada waktu itu anggotanya dia ada yang sakit dan juga beberapa dari orang itu nggak peduli. Dan malamnya juga anggotanya itu malah dihilangkan nyawanya tuh sama orang ini, dan yang menghilangkan nyawanya itu dilakukan penangkapan. Dan gara-gara ada yang meninggoy di tempat mereka, di campnya mereka, bos mereka itu marah. Tapi yang kena pukul berkali-kali itu atasannya si Ki-hyun. Nah, setelah bos mereka itu pergi, atasan Ki-hyun itu marah sama dia dan bilang bahwa semua itu kesalahan Ki-hyun karena tidak mengeluarkan ataupun
tidak memutasi orang yang membuat masalah tersebut. Jadinya dialah yang kayaknya bakal disuruh ataupun dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya sekarang, karena keesokan harinya dia dipanggil sama sesama rekannya yang jabatannya sekarang lebih tinggi dari dia, dan disuruh tuh mereka kerjasama kalau misalkan si Ki-hyun ini gak mau keluar dari posisinya sekarang. Cuma Ki-hyun gak mau karena kan memang dia orangnya itu lebih berkomitmen dan juga berusaha untuk lebih jujur gitu. Cuma dibilang sama temennya bakal susah kalau misalkan si Ki-hyun ini terlalu jujur banget dan juga berjuang sendirian. Cuma Ki-hyun gak peduli dengan hal itu. Dan ternyata Gun-young itu sudah mempersiapkan untuk mencari tahu di mana keberadaan dari Ki-hyun. Dan setelah dia tahu, dia bertemu dengan Ki-hyun dan meminta tolong nih sama si Ki-hyun untuk bilang sama banknya berhenti melakukan itu pentransaksian narkoba, dan dia juga menyampaikan bahwa kakaknya Si Soyoung juga ikut ngebantuin abangnya mereka si Ki-tae. Tapi si Ki-hyun bilang dia nggak mau ikut campur tentang hal tersebut karena itu bukan urusannya dia, karena dia juga nggak tahu menahu tentang hal tersebut, dan kau menyelesaikan urusannya selesaikan sendiri, katanya kepada Gun-young kayak gitu. Dan masalah di campnya Ki-hyun itu diketahuin sama Ki-tae melalui anggotanya dia. Lalu pergilah dia ke campnya si Ki-hyun dan dia langsung menghajar bosnya si Ki-hyun. Dia pukul dan tendang berkali-kali. Setelah itu Ki-tae menyuruh bosnya Ki-hyun untuk memanggil adiknya. Lalu Ki-hyun langsung buru-buru tuh bertemu sama abangnya karena dia anggap bahwa Ki-tae ini udah membuat masalah di tempatnya dia. Lalu dia bilang sama si Ki-tae kan, si Ki-hyun, bahwa dia tuh nggak mau dibantuin dan dia bakal berjuang sendirian sesuai dengan kemampuannya dia. Lalu dibilang sama Ki-tae, intinya kalau misalkan ada orang yang meremehkan kau, ya udah kau serang duluan dia, dan juga kalau perlu singkirkan aja tuh orang, kata si Ki-tae. Dan dia juga memastikan bahwa yang keluar nanti dari jabatan adalah si bosnya itu, bukan Ki-hyun. Terus Ki-hyun bilang enggak, intinya dia bakal pergi ke Vietnam minggu depan, dan dia juga cerita kalau misalkan Gun-young itu datang menemuin dia. Gara-gara itu Ki-tae itu marah besar banget. Dan pas Gun-young balik tuh ke tempatnya dia kan, dia bertemu dengan si Ye-jin. Terus lihatnya mereka mau makan dulu ngisi energi, tapi masalahnya bahan makanan mereka habis. Terus si Gun-young bilang sama Ye-jin dia pergi dulu bentar untuk membeli mie instan. Dan kebetulan hari itu memang udah agak gelap dan juga mulai turun hujan. Tapi Gun-young tetap pergi menggunakan sepedanya. Nah gak lama setelah itu datanglah teman mereka si Kim Jung-won, dan mereka bakal menunggu si Gun-young. Cuma masalahnya kok gak datang-datang, dan ternyata di luar kok tinggal sepedanya Gun-young aja. Apakah yang terjadi sama dia? Apakah ulahnya Ki-tae? Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di minggu depan. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.